Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala pergumulan kita. Dia memberi kesembuhan dan memelihara kita. Dia akan selalu menopang umat-umatnya. Dia adalah perlindungan saat dalam kesesakan. Dia akan selalu memberi kekuatan di saat kita lemah. Janganlah kita khawatir karena Ia tidak akan meninggalkan kita. Saksikan selalu program Push, Pray Until Something Happen setiap Rabu pukul 18 WITA di YouTube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat datang di Push, Pray Until Something Happen bersama saya Putri Noviana. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani, bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Dan di akhir acara kita akan ada sesi doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Edward Taliwongso. Jadi bagi sahabat sekalian yang memiliki usulan doa untuk didoakan, Anda dapat ketik di kolom komentar baik melalui akun Facebook maupun YouTube Cornelius Media. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Saudara Flory Charles Pangkei S.Ek. Beliau telah menamatkan pendidikannya di Unclub dengan jurusan Sarjana Ekonomi. Beliau telah menikah dengan Ibu Mira Lovely Beatrix Virginia Muaya dan telah dikaruniai 2 orang anak. Dan puji Tuhan, beliau dapat memberikan sedikit dari waktunya untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini dengan membawakan kesaksian yang berjudul Mendobrak keluar dari kegelapan. Jadi mari kita sambut bersama-sama narasumber kita pada malam hari ini, Kak Flory Charles Pangkei. Halo. Selamat malam Kak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Selamat. Puji Tuhan, senang mendengarnya. Ya. Terima kasih karena sudah menerima tawaran kami, undangan kami untuk memberikan kesaksian di acara kami pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Baik, Kak, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan berdoa. Baik, sahabat sekalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Kak Flory. Biarlah Bapa Engkau yang membantu beliau untuk menceritakan betapa besar kuasa-Mu dalam kehidupannya. Biarlah kami semua dapat melihat kasih Tuhan dalam kehidupannya dan membawa kami semakin dekat ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saat ini Kak, kalau boleh diceritakan kesibukannya apa Kak akhir-akhir ini? Kalau untuk saat ini, puji Tuhan saya ada usaha kecil-kecilan sebagai seorang pengusaha yang kecil-kecilan ya, sablon, kaos, kemeja ataupun jaket sejenisnya lah untuk komunitas-komunitas. Baik, tentunya kita percaya ya Kak, apalagi di masa COVID-19 ini memulai suatu usaha atau membina suatu usaha itu bukanlah suatu hal yang mudah ya Kak ya. Terutama dengan turunnya mungkin minat konsumen seperti itu. Iya, puji Tuhan memang tantangannya besar sekali di COVID kali ini, tapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan kita sekeluarga tuh tercukupi. Ya, puji Tuhan. Kalau begitu Kak, kalau boleh diceritakan sebelumnya, karena sama seperti saya sendiri merasa tidak mampu untuk memulai suatu bisnis, pasti setiap orang ada orang yang bisa mulai bisnis, ada yang tidak begitu ya Kak. Mungkin boleh diceritakan sebelumnya mengenai kehidupan Kak Flory saat beranjak dewasa. Oh ya, sebenarnya tidak ada di pikiran saya untuk menjadi seorang pengusaha. Karena pada saat saya kecil, saya sangat bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Baik. Namun kondisi orang tua yang mungkin pada saat itu tidak bisa membiayai karena memang keadaan ekonomi tidak mendukung. Maka dari itu saya juga pupus menjadi seorang dokter. Baik. Dan ketika saya tamat 2006 SMA, saya udah putus asa dan saya tidak mau berkuliah lagi. Sampai pada akhirnya tahun 2008, orang tua saya mengajak saya ke Manado untuk kuliah di salah satu universitas, yaitu Universitas Kelabat. Dan sampai saat itu pun saya bingung mau ambil jurusan apa. Tapi ya saya pikir ya untuk senengin orang tua ya udahlah saya ambil ekonomi saja. Seiring berjalannya waktu, di semester demi semester itu awalnya sih masih lancar untuk pembayaran uang sekolah, namun di akhir-akhir semester orang tua saya juga ekonominya sudah tidak stabil dan saya menumpuk utang di Universitas Kelabat. Mungkin kalau saudara Putri pernah sekolah di sana pasti bisa merasakan juga dipanggil BO tuh enggak enak. Jadi
utang saya begitu banyak, puluhan juta, dan pada saat itu saya nggak tahu harus ngapain. Namun saya teringat satu hal bahwa saya coba berusaha untuk tamat, namun gimana caranya, ya udah saya harus punya usaha kecil. Jadi pada saat itu saya coba untuk menjadi seorang reseller, atau ya bisa dibilang itu marketing, tapi tanpa ada produksi barang saya mengambil barang dari orang lalu saya jual. Nah, keuntungan demi keuntungan itu saya kumpulkan sehingga saya bisa membuat usaha yang lebih baik lagi. Dari situ saya mulai usaha sablon, saya berlatih. Kebetulan juga ayah saya dulu seorang tukang sablon, jadi saya coba teruskan, tapi itu tidak disengaja. Itu semua bisa dikatakan kepepet atau karena ada ketekanan hidup, makanya saya mulai terdesak tadinya gitu ya. Begitu. Baik. Kalau begitu, kalau boleh diceritakan Kak, setelah tadi Kakak bilang kan bisnis yang bahkan sampai saat ini masih dibina ya Kak ya, ternyata adalah hasil dari adalah usaha terakhir begitu kalau boleh disebut ya, untuk menyambung pendidikan dan juga mungkin supaya bisa ada lanjutan seperti itu. Kalau menurut Kakak pribadi, apa karunia terbesar yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan Kakak Flory hingga saat itu? Hingga saat itu, untuk saat itu saya bersyukur ya, saya mempunyai pacar waktu itu ya, pacar yang motivasi saya, dan saat ini beliau adalah istri saya. Baik. Dan dia tidak henti-hentinya memberikan saya arahan, motivasi, khususnya doa. Jadi saya pribadi orang yang mungkin ya tanda kutip dulu tidak mempercayai kuasa doa. Jadi pacar saya ini selalu mendoakan saya. Dia kalau misalkan di kampus, saya tidak mencari di mana-mana, selalu saya dapatkan dia di prayer garden. Ternyata ya untuk berdoa. Saya nggak tahu isi doanya, tapi saya percaya ketika dia berdoa, dia mendoakan apa yang saya capai. Baik, puji Tuhan, dan luar biasa sekali ya Kak ya, dari titik saat itu hingga saat ini. Terima kasih banyak sudah menceritakannya Kak, dan kami masih ada pertanyaan lainnya, tapi setelah yang berikut ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Baik, telah kembali lagi bersama kami di Push, Pray Until Something Happen. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita pada malam hari ini, Kak Flory Pangke. Baik Kak, kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Kak. Jadi tadi Kakak sudah menceritakan tentang bagaimana kehidupan Kakak, bagaimana puji Tuhan ya, Tuhan memberikan ilham, istilahnya begitu ya, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Kakak hadapi saat masih di perkuliahan seperti itu. Kemudian selain dari hal itu, setelah itu kan Kakak bilang bisnis sudah menjadi lancar, puji Tuhan ya Kak ya, sudah mulai menyebar. Apakah itu adalah puncaknya dan mungkin sudah tidak ada lagi hal-hal sulit di dalam hidup Kakak atau bagaimana? Baik, saya rasa jika saya berbalik kepada masa lalu saya, sebenarnya pada saat saya mulai usaha ketika saya habis lulus kuliah, itu berkat yang saya rasakan tuh luar biasa besar. Tapi hanya saja saya tidak sadar bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Karena saya pikir itu adalah karena hebat dan kuat saya. Jadi kisaran tahun 2012 sampai 2015 itu benar-benar saya rasakan uang yang berlimpah. Keuntungan yang sangat banyak. Dan tahun 2013 saya putuskan, 2013 saya putuskan saya menikah dengan istri saya, Mira. Dari situ mulai lagi cobaan-cobaan baru yang benar-benar bisa dikatakan itulah yang menghancurkan hidup saya. Baik. Bukan karena saya menikah, tapi cobaan yang datang ketika saya sudah menikah.
Oh baik, jadi bukan karena kamera gitu Iya. ya Kak ya. Baik, kalau mungkin boleh diceritakan Kak, dari semua hal-hal yang terjadi, kalau Kakak tidak keberatan, apa hal tersulit yang saat itu terjadi? Pada saat itu saya menikah. Setelah menikah, puji Tuhan istri saya dikaruniakan anak, dia hamil dan dia melahirkan tahun 2014. Tapi entah kenapa perasaan saya pada saat itu tidak di keluarga. Saya merasa saya udah punya uang. Pada saat itu juga kita juga udah punya rumah, udah punya mobil. Jadi saya pikir udahlah. Yang penting saya udah tanggung jawab nikahin dia. Saya sekarang mau cari jati diri saya, mau kayak gimana pun terserah saya. Dan akhirnya saya putuskan untuk berkuliah di Pasca Sarjana Universitas Kelabat. Dan dari situlah awal mulanya saya memang benar-benar jauh dari keluarga saya. Saat itu saya jatuh karena saya tergoda oleh, ya bisa dikatakan seorang wanita yang saya tidak bisa sebut juga kan. Saya mengabaikan waktu dengan keluarga hanya untuk seorang wanita itu. Dan saya pikir itu satu hal yang sangat memalukan ketika saya menyadarinya sekarang. Tapi saya juga harus jujur bahwa saya salut dengan istri saya karena saya pun sudah jujur dengan dia bahwa saya pernah ada wanita selain dirinya. Walaupun pada saat itu dia merasa sakit yang luar biasa dan pada akhirnya saya harus pergi ke Jakarta. Bisa dikatakan itu melarikan diri, lari dari tanggung jawab. Karena saya harus pergi ke Jakarta, saya mencari kerja karena pada saat itu pun usaha saya hancur. Karena kenapa usaha saya hancur? Karena saya tidak lagi memiliki fokus. Akhirnya usaha saya bisa dikatakan betul-betul bangkrut saat itu. Bahkan saya punya utang ratusan juta kepada orang. Karena saya pada saat itu tidak mengatur cash flow saya dengan baik. Karena saya pikir uang hari ini habis hari ini dan saya tidak pusing apa yang akan terjadi berikut-berikut. Dan singkat cerita saya ke Jakarta. Di Jakarta pun saya belum sadar. Saya bekerja di salah satu perusahaan. Kebetulan orang Advent yang kepala di situ. Tapi saya pun udah dikasih Tuhan kerja yang baik, saya tidak melaksanakan dengan baik. Saya masih mabuk-mabukan, bahkan sampai narkoba. Tiap hari itu saya tidak lepas dari yang namanya narkoba. Gaji 1 bulan itu pasti habis untuk 3 hari. Untuk apa? Untuk narkoba. Bahkan saya tidak ada tempat tinggal. Saya hanya tinggal di kantor. Saya tidur di kantor, mandi di kantor. Begitu setiap hari. Sampai akhirnya saya tersentuh hati saya ketika istri saya dari Manado pada saat itu mengirim satu paket. Ini luar biasa, saya harus saksikan karena ini paket yang saya pikir, wah, istri saya jauh-jauh mengirim paket ini untuk saya. Saya ingat sekali itu pada saat bulan-bulan November sebelum saya balik lagi ke Manado. Dan pada saat saya buka paketnya, saya pikir baju, saya pikir mungkin celana, atau saya pikir ya makanan abon atau apa. Tapi apa yang saya mau saksikan adalah dia memberikan saya Alkitab. Dan saya kaget. Dan puji Tuhan dari situ saya merasa, oh Tuhan, ini kita punya istri baik banget ya. Kita so bikin begini, begini. Mar dia masih merasa bahwa kita layak jadi DP suami. Dia berjuang, dia mau kasih kita Alkitab. Dari situ kita juga langsung merasa, kita harus balik ke Manado. Kita benar-benar rasa takut kehilangan sekali pada saat itu. Takutnya apa? Takut kehilangan dia. Karena ternyata selama ini yang kita cari bukan uang. Ternyata yang berharga itu ada di depan mata tapi kita sia-siakan. Dan itu satu kali lagi kita yakin dan percaya itu adalah kuasa doanya. Karena beberapa teman saya di Manado saat itu berkata bahwa kamu beruntung punya istri seperti dia. Yang tiap
hari Sabat itu masuk gereja dan mendoakanmu. Istri lain mungkin ketika dia stres karena punya suami yang nakal atau apa, mungkin tidak akan percaya dengan kuasa Tuhan. Tapi istrimu justru memberi lututnya untuk berdoa kepada Tuhan supaya kamu berubah. Dan dari situ saya pikir, apalagi yang saya cari selain itu, ternyata saya punya harta yang benar-benar luar biasa besar di Manado dan saya sudah tinggalkan. Maka dari itu saya kembali lagi ke Manado dan berjuang untuk mengembalikan. Pada saat itu istri saya memberikan saya sikap, dia cuek. Karena dia mau saya juga berubah kan. Akhirnya dari situ 3 bulan saya di Manado tapi dicuekin. Saya nggak dikasih perhatian apa, karena dia pikir ya kamu harus berubah dulu supaya kamu tahu bahwa biar saya sayang, kamu juga harus punya sikap untuk berubah. Jadi pada saat itu pun saya pikir ya sudah, mungkin hari-hari saya untuk bersenang-senang dengan dunia sudah selesai. Saatnya saya mengabdikan diri saya untuk keluarga saya. Ternyata pada saat mengabdikan itu luar biasa. Saya merasakan perubahan yang luar biasa. Dan saya benar-benar meyakini bahwa ini adalah doa dari orang-orang di sekitar saya yang sayang sama saya. Bukan hanya doa saya. Karena saya yakin dan percaya ketika banyak orang yang mendoakan, itu akan lebih besar kuasanya daripada saya sendiri. Betul. Dan saya rasa sekali itu sampai saat ini saya didoakan oleh orang-orang yang sayang sama saya. Baik, puji Tuhan sekali ya Kak ya. Memang suatu perjalanan iman yang luar biasa. Pasti juga hal ini merupakan suatu hal pegangan Kakak untuk ke depan-depannya mungkin ya Kak ya. Setiap kali mengingatkan Kakak terus ya Kak. Iya, benar. Kalau saya boleh kembali sedikit Kak, dari yang Kakak ceritakan tadi. Mungkin ada teman-teman lain juga yang sedang kesulitan dengan hal ini, namun mereka tidak tahu mau tanya kemana atau sejenisnya. Seperti yang Kakak sudah ceritakan tadi, Kakak sudah sempat mengkonsumsi drugs ya, atau obat-obatan terlarang seperti itu. Dan seperti yang kita tahu, salah satu efek yang paling mengerikan dari hal ini adalah yang membuat ketagihan seperti itu ya Kak ya, seperti itu. Dan seringkali orang harus masuk ke panti rehabilitasi agar mereka bisa lepas dari hal ini. Bagaimana dengan Kak Flory saat itu? Bagaimana Kakak bisa lepas dari hal ini? Ya, puji Tuhan. Sebenarnya memang berat sekali lepas dari itu, karena yang paling terpenting sebenarnya mindset atau pola pikir kita. Jadi bagaimana kita mau keluar, kita punya niat dulu. Ya tentunya kita harus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan bagaimana cara keluar. Tapi hal-hal praktis yang bisa kita lakukan adalah kita harus mendelete kontak kita yang berhubungan dengan itu. Penjual? Iya, dengan penjual, bahkan dengan teman nongkrong yang kita anggap itu adalah racun, kita singkirkan. Mungkin dari dia punya media sosial, semua saya singkirkan. Bahkan saya selama 6 bulan tidak berkomunikasi sekalipun dengan orang-orang yang memang pada saat itu ya kita sama-sama pergi ke klub malam, kita sama-sama menikmati dunia gemerlap. Tapi saya mencoba untuk vakum sama sekali, untuk tidak kontak sama mereka. Ya itu sangat membantu saya untuk mengurangi godaan-godaan untuk kembali lagi ke situ. Tapi satu hal yang penting adalah memang lingkungan sangat mempengaruhi. Saya bersyukur saya kembali ke Manado, istri saya mengajak selalu saya ke gereja, dan dari situ saya merasa bahwa oh ini adalah jalannya. Saya harus masuk gereja, saya harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Awalnya saya merasa saya tidak layak, karena saya masih melihat orang. Pasti orang akan menilai saya kan, dari apa ini cuma pura-pura mungkin, atau pasti ini mah cuman mau ngebujuk lah istrinya supaya masih mau ntar juga sikapnya balik lagi kayak dulu gitu kan. Itu jadi tantangan saya tersendiri sampai sekarang, karena hal-hal begitu nggak mungkin dilupakan oleh orang. Karena saya juga merasa bahwa diri saya memang sampai sekarang belum layak untuk mendapat berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena saya dulu tidak pernah
percaya bahwa kuasa doa itu penting bagi hidup saya. Namun setelah saya rasakan sekarang, ditambah lagi istri saya sangat luar biasa dalam pelayanan, dia selalu mendoakan saya, dan akhirnya saya juga sekarang mulai merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Baik, luar biasa ya Kak. Jadi yang paling pertama memang adalah niat dari diri sendiri begitu ya Kak. Bagaimana dengan tubuhnya Kak Flory saat itu? Karena yang saya ketahui bahkan untuk berhenti merokok pun tubuh akan memberikan reaksi yang luar biasa begitu ya Kak. Bagaimana dengan Kak Flory pada saat itu? Ya, saya kan untuk drugs itu saya menggunakan sabu ya. Sabu-sabu itu memang susah untuk keluar karena itu kan membuat kita, jadi gini, ketika kita ada masalah, kita lari ke situ, efeknya hilang. Kita melupakan semua masalah. Berbeda dengan berdoa. Ketika ada masalah, yang dulu yang saya rasa ya, ketika saya ada masalah, saya berdoa, saya tidak sabar menunggu efeknya. Karena belum tentu kan Tuhan jawab langsung kan. Pasti kan ada waktunya, ada waktu yang tepat buat saya. Nah, kekurangan saya adalah saya tidak mau menunggu itu. Makanya dulu saya ambil jalan pintas, itu narkoba. Tapi saya perlahan, tapi pasti saya mulai merasakan, nggak bisa, ini harus dilawan. Sama kayak ngerokok juga, saya ya udahlah, anggap aja ini sekarang rokok permen. Ya udah saya makan permen atau gula-gula gitu kan. Tapi emang susah banget. Tapi sekali lagi itu semua adalah niat dan bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan satu lagi, saya teringat 2020 bulan Desember, istri saya mengalami kecelakaan mobil. Dan puji Tuhan sih mobilnya hancur, tapi dianya nggak apa-apa. Gitu kan. Puji Tuhan. Tapi sebelum itu saya masih ngerokok. Walaupun saya udah mulai masuk gereja, tapi saya masih ngerokok. Nah dari situ saya langsung kena di hati bilang, Tuhan ini sudah komang, ini teguran nyata-nyata for kita. Karena satu langkah lagi mungkin istri saya meninggal pada saat itu karena kecelakaannya cukup luar biasa, merusak mobil saya kan. Dari situ saya berdoa, ya sudah, ini udah mungkin nggak boleh lagi. Dan saya niatin itu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya sudah mau berhenti merokok, saya sudah mau berhenti melakukan hal yang aneh-aneh, saya mau datang padamu Tuhan, mendukung istri saya sebagai pelayan di gereja, saya mau membuat istri saya juga merasa apa yang sudah dikorbankan itu bermanfaat saat ini. Jadi pada saat itu saya lepas, dan puji Tuhan sampai sekarang untuk mencium saja saya sudah rasa nggak enak gitu ya. Batuk-batuk gitu mungkin ya Kak? Mungkin bukan cuma batuk-batuk, tapi udah rasa kayak mau muntah gitu kan. Karena udah ada mindset bahwa aduh rokok ini udah nggak bagus. Ya walaupun kita nggak minta-minta, kadang setan juga kan masuk, tapi saya percaya ketika saya berdoa lagi, itu tidak akan terjadi lagi gitu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Kak karena sudah mau menceritakan pengalaman Kakak pada saat itu. Dan kami ingatkan kembali kepada saudara-saudari sekalian yang memiliki usulan doa untuk doakan, Anda dapat ketik di kolom komentar baik melalui akun Facebook maupun YouTube Cornelius Media. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat datang kembali kepada sahabat Push sekalian. Pada saat ini kita telah memasuki sesi doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Edward Taliwongso. Namun sebelum itu, saya undang kita sama-sama untuk membuka Alkitab kita di dalam Zefanya 3 ayat 11. Zefanya 3 ayat 17, saya akan bacakan ayatnya untuk kita semua. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya,
Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Waktu yang indah ini saya berikan kepada Pendeta Tali Wongso. Tibalah saatnya kita akan berdoa bagi pergumulan-pergumulan yang telah sampai kepada kami. Dan untuk itu, dimanapun saudara berada, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, Allah yang maha melihat setiap kebutuhan, di dalam kekuatan ataupun kelemahan kami. Engkau adalah Allah yang selalu setia, memperhatikan, menguatkan, dan selalu menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Malam hari ini kembali lagi dalam program Push, kami boleh berbagi, kami boleh terinspirasi dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Biarlah kiranya lewat kesaksian yang telah disampaikan secara khusus tadi oleh Saudara Flori Pangkei, maka ini boleh benar-benar menjadi inspirasi bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kami semua punya pergumulan. Ada saat-saat di dalam kehidupan kami ketika kami tidak merasa hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Ada saat-saat dalam kehidupan kami ketika kami hidup mengikuti kehendak hati kami. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan hal-hal terjadi, menyadarkan kami, menegur kami, menarik kami kembali dekat kepadamu. Bukan oleh karena Engkau menghukum, tetapi oleh karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih untuk kesaksian hidup yang sudah dibagikan, dan biarlah kiranya Tuhan akan balas berkat bagi Saudara Flori dalam kehidupannya secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati bersama dengan istri dan anak-anak. Usaha yang dia tekuni, Tuhan akan memberkati dengan limpahnya. Pakai kehidupannya untuk tetap menjadi inspirasi dan berkat bagi sesama manusia. Saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk pemirsa yang menyaksikan program Push dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Ada di antara mereka yang mungkin menyadari bahwa kehidupan mereka mulai jauh daripada Tuhan. Mungkin lewat tayangan ini adalah kesempatan di mana Tuhan mau menyadarkan mereka, mengingatkan mereka sebelum terlambat. Mungkin ada di antara mereka yang terbaring sakit, sudah cukup lama bergumul dengan penyakit yang mereka alami. Biarlah kiranya jamahan kuasa Tuhan boleh menjadi bagian mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Saudari Queen Siwi. Dalam pergumulan yang dihadapi, dalam perjuangan melawan sakit, biarlah kiranya Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan mental, supaya dapat menghadapi akan semua terapi, tindakan medis yang perlu untuk dilakukan demi pemulihan kesehatannya. Saudara-saudari kami yang lain, yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan, tetapi mereka saat ini bergumul dengan penyakit, Tuhan saja yang akan memberikan kekuatan dan pemulihan. Hamba berdoa juga saat ini ya Bapa, untuk keluarga-keluarga, rumah tangga yang mungkin diambang kehancuran. Sudah lama mereka ingin menyelesaikan pergumulan kehidupan rumah tangga. Tuhan, biarlah Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menjamah hati para suami, para istri, supaya mereka dapat dipersatukan kembali. Ada di antara mereka yang bergumul secara finansial, di mana dampak daripada pandemi ini mereka rasakan, mereka benar-benar di dalam kekurangan. Mungkin usaha mereka sempat bangkrut. Mungkin ada di antara mereka yang dirumahkan atau diberhentikan. Kiranya Tuhan akan mencukupkan. Dan biarlah mereka boleh selalu sadar bahwa di sorga adalah Allah yang maha mencukupkan segala kebutuhan kami. Bapa, dalam setiap pergumulan kehidupan kami hanya berserah kepadamu. Kami tahu Tuhan maha mengetahui, lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu kami percaya adalah bijaksana apabila kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu.
berkati program Push lewat Cornelius Media, maka ini akan menjamah dan akan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang terinspirasi dan semakin bersiap sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Edward Taliwongso yang sudah membawakan doa kita pada malam hari ini. Saat ini kita kembali bersama narasumber kita, Kak Flory Pangke. Ya. Pada saat ini Kak, kita telah sampai di penghujung acara dan kami memiliki satu pertanyaan terakhir. Apakah yang bisa Kak bagikan kepada sahabat sekalian? Bagaimana kita bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, sebenarnya kalau kita menjabarkan panjang, nggak bisa 1 menit atau 2 menit atau 10 menit, bahkan setiap hari pun nggak bisa gitu kan, karena Tuhan itu begitu baik. Saya merasakan, benar-benar merasakan bahwa saya sudah di dunia kegelapan. Beberapa kali saya jatuh, tapi Tuhan selalu memberikan saya kesempatan. Saya pernah mengalami kecelakaan yang mungkin itu udah teguran saya, tapi saya masih saja menyangkal bahwa Tuhan ada dalam hidup saya. Satu hal yang saya ingin bagikan, dan ini mudah-mudahan juga buat teman-teman semua bisa jadi pegangan, bahwa ketika kita menyerahkan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan merasa bahwa apa saja yang Dia kasih itu kita syukuri, itu nggak ada lagi yang berharga, yang penting di dunia ini selain itu. Jadi contoh, saya sudah punya keluarga, ya, ada istri saya, ada kedua anak saya yang menurut saya itu sekarang adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan cukup saya membahagiakan mereka saja, saya pikir itu sudah benar-benar anugerah Tuhan yang paling indah yang saya rasakan. Karena ketika saya jatuh, ketika saya hancur, tidak ada orang yang bisa menolong saya selain keluarga sendiri. Karena dari mana engkau berasal, pasti orang-orang terdekatmu itu yang akan selalu mengangkat kita untuk ayo bangun, ayo bangkit. Dan itu bisa dilakukan cuma istri, keluarga saya. Karena saya untuk saat ini, saya berpegang kepada Mazmur 118 ayat 8 sebenarnya, bahwa lebih baik berlindung kepada Allah daripada percaya kepada manusia. Tapi tidak hanya dengan Allah, tapi kepada istri dan anak-anak saya. Saya sangat percaya bahwa mereka lah yang akan ada di saat saya susah. Jadi untuk teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak ada lagi orang, tidak berguna bagi orang lain. Kita harus merasa bahwa kita masih berguna untuk keluarga kita. Ketika kita merasa berguna untuk keluarga kita, saya yakin dan percaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Amin. Baik. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Kak Flory Pangke untuk semua kesaksiannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi kesaksian bersama kami. Dan kami sama-sama berdoa, biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian dari keluarga Kak Flory bersama dengan istri, anak-anak, dan juga keluarga besar. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan baik, demikianlah acara Push kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus episode-episode Push mendatang setiap hari Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat sekalian, jangan kemana-mana karena setelah acara ini kita akan ikuti program DIG, Depth Inside Growth bersama Pendeta Noldi Sakul. Saya Putri Noviana pamit undur diri, Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh,
Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu
kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Inside Growth. Bersama saya, Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau narasi tertentu di dalam Alkitab. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan seri pendalaman Alkitab kita, dan judul malam hari ini adalah God First, Allah yang pertama. Pernahkah saudara membaca di dalam Alkitab tentang praktik mengembalikan persepuluhan? Sekalipun kekristenan masih merupakan agama terbesar di dunia, tetapi mengapa banyak orang tidak lagi melanjutkan praktik ini? Apakah praktik ini perintah Alkitab ataukah hanya propaganda gereja? Malam hari ini kita akan membahasnya. Dan episode malam hari ini kita akan mencoba mendalami bukti-bukti yang mengungkapkan persepuluhan dan penggunaannya menurut Alkitab. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk berpartisipasi dengan bergabung di link Google Meet yang sudah tersedia. Saudara dapat menuliskan pertanyaan Anda atau menyalakan kamera pada sesi tanya jawab nanti. Atau saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan pembahasan kita malam hari ini. Dan untuk membahas pelajaran kita malam hari ini, kami telah mengundang narasumber. Narasumber kita malam hari ini adalah Pendeta Noldi Sakul MA. Saat ini beliau telah memasuki masa purna bakti, namun tetap bersemangat dalam melayani umat-umat Tuhan. Pengalaman hamba Tuhan sebagai seorang pendeta, sebagai seorang administrator, teristimewa sebagai direktur penata layanan di Divisi Asia Pasifik Selatan, memberikan nuansa tersendiri di dalam pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Mari kita sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Pendeta Noldi Sakul. Selamat malam. Apa kabar Pendeta? Baik, baik. Tentu setelah memasuki masa purna bakti, tetap semangat dan semakin banyak waktu untuk melayani umat-umat Tuhan. Ya, puji Tuhan sampai saat ini masih sehat-sehat dan tetap melayani Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta oleh karena telah bersedia datang di studio kami untuk membahas topik yang sangat menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama narasumber kita masih di program DIK, Depth Inside Growth. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di program DIK, Depth Inside Growth. Pemirsa di rumah, kita akan membaca kitab suci. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Dimanapun saudara berada, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Malam hari ini dalam program DIK, kami akan membicarakan, mendiskusikan dan merenungkan suatu topik tentang mengutamakan Allah. Allah yang pertama di dalam kehidupan kami sebagai seorang penata layan. Dan ketika kami akan membahas tema ini, urapan Roh Suci Tuhan sangat kami butuhkan. Teristimewa boleh menjadi bagian narasumber kami pada segmen ini, yaitu Pendeta Noldi Sakul. Kami sudah siap untuk mendengarkan
pembahasan ini dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dalam pembacaan firman malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Maleaki. Maleaki pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Maleaki 3 ayat 10 mengatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Demikianlah kita sudah membaca tadi ayat yang akan menjadi fokus pusat dari diskusi kita bersama dengan narasumber kita pada kesempatan ini, Pendeta Noldi Sakul. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang paling pertama langsung kepada narasumber kita. Pendeta Sakul, sebenarnya apa itu persepuluhan dan mengapa Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengembalikannya kepada Tuhan? Disilakan, Pendeta. Nah, ayat tema tadi adalah dasar sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita pelajari Alkitab, Perjanjian Lama membahas sangat jelas. Itu agak panjang sebenarnya. Ya. Tapi karena waktu sangat singkat, kita hanya persingkat saja. Jadi dasar Alkitabiah tentang persepuluhan itu dalam Maleaki pasal 3. Ya. Mengapa ini terjadi? Itu oleh karena masalah bangsa Israel waktu yang lalu. Di zaman Maleaki, dari pasal 1 dan 2, masalah kerohanian. Jadi masalah rohani mereka alami pada saat itu, maka muncul Maleaki, utusan Tuhan, memintakan kepada bangsa Israel agar mereka mengadakan pembaharuan. Pembaharuan dalam segi persepuluhan, dalam segi penatalayanan. Jadi ini dasar Alkitabiah. Saya mau baca lagi dalam Imamat pasal 27. Itu adalah dasar utama pula tentang persepuluhan dalam Alkitab. Masih banyak ayat sebenarnya, tapi waktu sangat singkat. Imamat 27 ayat 30. Ini dasar. Alkitab mencatat bahwa demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi taruh di pikiran kita bahwa sesuai ayat ini dasar utama. Segala hasil yang kita peroleh dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan dan itu kudus. Itu adalah kudus. Dua hal. Milik Tuhan dan kudus. Kalau itu milik Tuhan, dasar utama. Mazmur 24 ayat 1. Tuhan yang mempunyai bumi, langit, laut, dan segala isinya, dan yang duduk dalamnya. Ini dasar. Jadi kalau bumi ini, dunia ini, laut, dan segala isinya, dan yang duduk dalamnya, milik Tuhan. Pertanyaan, mana milik Pendeta Tade Wongso? Tidak ada milik saya. Tidak ada sama sekali. Jadi kita lahir kosong. Benar. Kita tak punya apa-apa. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini kosong. Tubuh kita pun milik Tuhan. Apapun yang kita miliki milik Tuhan. Jadi prinsip inilah yang kita mesti ingat di pikiran kita, bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini, di dunia ini, di bumi ini, adalah milik Tuhan. Dan Alkitab mencatat tadi, bahwa segala hasil yang kita peroleh pun, itu kudus dan milik Tuhan yang suci. Itu kira-kira gambaran perpuluhan. Sehingga di Maleaki 3 dibahas, bawalah persepuluhan ke perbenaran Tuhan, supaya ada makanan bagiku dan ujilah kehendakku. Tuhan katakan uji akan daku. Ujilah kehendakku.
Pak. Itu kira-kira gambaran singkat mengenai perpuluhan. Ya. Mengapa ada? Oleh karena milik Tuhan yang kudus, itu suci bagi Tuhan, dan itu adalah suatu tanda pernyataan bahwa perpuluhan itu merupakan ungkapan dari hati kita, kita mengakui bahwa kita bukan pemilik. Oh, oke. Berdasarkan Mazmur 24 ayat 1. Tapi Tuhanlah pemilik. Amin. Jadi perpuluhan itu bukan bayar. Benar, benar. Ya, bukan berikan. Ya, Bukan bayar, bukan berikan, tapi kembalikan. mengembalikan. Mengapa kembalikan? Tuhan punya semua. Ya, betul. Jadi kita bukan bayar perpuluhan, bukan berikan, tapi mengembalikan, karena semua ini milik Tuhan. Saya berikan ilustrasi singkat. Ya, Ini milik Tuhan. ya, Milik Tuhan. Oke, ini simpel saja. Saya berikan pada Pendeta Tali Wongso. ya. Milik siapa sekarang? Milik saya. Ya, milik saya. Bukan. Tetap milik Tuhan. Ah, Nah, saya. taruh di pikiran. Ya, Tuhan pemilik. Bapak Tali Wongso adalah pengelola, Pengelola. harta milik Tuhan. ya, Jadi mengelola apa yang Tuhan percayakan. Jadi Tuhan berikan, ya, ya. Pak Tali Wongso mengelola apa yang milik Tuhan. Jadi Pak Tali Wongso hanya pengelola atau manajer. manajer. Ya, Pengelola. Tapi bukan pemilik. bukan pemilik. Pemilik siapa? Tuhan. Tuhan. Ini dipercayakan saja. Ya, Tuhan berkata begini, Pak Tali Wongso, sebenarnya ini semua milik saya. Ini prinsip Alkitab. Aku pemilik. Tapi saya berikan semua. ah, Nah, berikut pertanyaan. Pak Tali Wongso buktikan bahwa ini milik Tuhan. Bagaimana membuktikan? Sekarang kan Tuhan sudah berikan sama Pak Tali Wongso. Ya. Sekarang buktikan, bagaimana membuktikan bahwa Anda mengakui ini bukan milik Anda. Anda hanya pengelola. Bagaimana caranya? saya tidak boleh menahan. Saya Tak boleh tahan. Jadi Saya harus kembalikan. kembalikan. Ya, saya kembalikan. Kembalikan yang mana? Pertanyaan. Yang mana kembalikan? Karena ini harusnya sepenuhnya. Semua kembalikan. Ya, Hak saya pemilik. ya, Tapi Tuhan bilang, begini Pak Tali Wongso, sebenarnya semua ini milik saya, tapi saya hanya minta 1/10 dari seantero ini. ah, oke. Coba ambil 1/10. Ya, 10. dibagi 10. Ya, oke. Lalu kemudian kembalikan. Berikan. Bayar atau berikan? Kembalikan. Kembalikan. Nah, itu prinsip. Ya, Jadi waktu mengembalikan 1/10 dari semua ini, itu Pak Tali Wongso membuktikan, mengakui bahwa Allah adalah pemilik semuanya. ya, Jadi prinsip ini, persepuluhan adalah pengakuan kita kepada dunia, kepada alam semesta, kepada Allah, bahwa kita bukan pemilik, tapi hanya mengelola apa yang milik Allah sebenarnya. Itu prinsip. puji Tuhan. puji Oke. Tuhan. Jadi memang benar kalau kita katakan bahwa mengembalikan persepuluhan itu bukan ujian kedermawanan, tetapi ujian kesetiaan dan kesetiaan. dan Ya, kejujuran. benar. Ya, jadi kita sebagai orang yang jujur harus mengembalikan Ya, apa yang ya. sebenarnya bukan milik kita. Nah, Jadi kalau kita setia, kembalikan perpuluhan, kita belum dermawan. Belum dermawan. Itu ada bagian lain lagi. ya, Kita hanya setia mengembalikan. kembalikan. Oke. Ya, ada pertanyaan selanjutnya, Pendeta. Ini pertanyaan adalah tadi Pendeta sudah letakkan dasar Itu dasar. persepuluhan. Nah, sekarang praktek ketika orang melakukannya, ada yang bertanya seperti, apakah saya mengembalikan persepuluhan itu dari keuntungan bersih, net, ya, atau kotor? Mungkin ini pengusaha atau yang berdagang. Iya, Jadi iya. pertanyaannya, apakah setelah dipotong semua biaya operasional lalu saya kembalikan, atau dari kotor? Nah, itu Nah, kira-kira. ini pengalaman. Ya, Alkitab mencatat mengembalikan perpuluhan dari semua hasil semua hasil. di dunia ini, apa saja, semua hasil dari pohon-pohon, dari apa saja. Ini manusia cenderung egois, Ya, cenderung cinta diri, cenderung mengumpul. Jadi misalnya
saya menanam cengkeh misalnya. Ya, cengkeh. Dapat hasil sekian juta. Jadi mulai potong biaya buruh, biaya pupuk, bersihkan, dan lain-lain. Akhirnya manusia cenderung potong semua, akhirnya tidak ada pendapatan. Nah, prinsip persepuluhan adalah, mari kita baca dalam buku Amsal 3 ayat 9. Coba baca, Tani Woso. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lalu ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Jelas sekali tadi. Jadi muliakanlah Tuhan dari segala hasil pertama. Jadi dapat hasil pertama kita ambil, muliakan Tuhan. Jadi utamakan Tuhan, God first. Kalau kita baca dalam yang 27, berikanlah kepada Tuhan dari segala hasil yang pertama. Jadi kasarnya, cara singkat, dari gross income, dari pendapatan kotor. Kita meyakini yang kita dapat dari hasil ini, semua itu milik Tuhan. Tuhan punya. Dan kita ambil dari pertama pendapatan kita ambil itu persepuluhan, utamakan Tuhan, muliakan Tuhan dari hasil pertama. Oke, jadi sebenarnya tindakan menyendirikan apa yang milik Tuhan itu juga adalah bentuk bahwa kita mendahulukan Tuhan. Sisihkan pertama Tuhan. Yang pertama. Jadi utamakan Tuhan. Jadi apa saja yang kita peroleh, jangan lupa perpuluhan. Nah itu ujian. Itu ujian. Ujian kesetiaan. Ujian kejujuran. Puji Tuhan, luar biasa pembahasan kita sejauh ini. Dan saya yakin kita bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih di program Dig Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dasar-dasar Alkitabiah tentang praktek persepuluhan. Saudara-saudara, edisi malam hari ini istimewa karena kita juga memiliki seorang narasumber dari kaum awam, Bapak Johnny Wisan. Beliau adalah seorang pekerja sosial yang aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS. Beliau telah melayani sebagai ketua jemaat selama 18 tahun. Dan kehadiran Bapak Johnny Wisan akan sangat membantu kita untuk melihat topik malam ini dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Selamat malam Bapak Johnny Wisan. Selamat malam Pendeta. Puji Tuhan, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita dari sudut pandang Bapak Johnny Wisan sebagai seorang ketua jemaat. Kita memulaikan segmen ini dengan pertanyaan kepada Bapak Johnny Wisan. Menurut pemahaman Bapak Johnny Wisan sebagai seorang ketua jemaat, sebagai kaum awam, haruskah saya mengembalikan persepuluhan kalau saya sementara dirumahkan atau tidak bekerja? Mungkin ada penghasilan lain tapi tidak signifikan. Apalagi di masa pandemi ini pasti banyak pemirsa yang bertanya, saya dirumahkan, apakah perlu saya mengembalikan persepuluhan? Bagaimana pemahaman Bapak Wisan? Memang di masa pandemi COVID-19 ini, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang adalah bekerja dari rumah, bahkan
dirumahkan dari pekerjaannya. Sehingga timbul pertanyaan, apakah ketika saya dirumahkan atau saya tidak bekerja, saya harus mengembalikan persepuluhan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Luar biasanya daripada Allah kita yang Maha Kasih itu adalah Allah tidak menuntut kita sesuatu yang tidak kita miliki atau tidak diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara, kepada kita. Sehingga yang kita kembalikan adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan ketika kita tidak mendapatkan pekerjaan dalam arti tidak memperoleh pendapatan, maka apa yang kita bisa berikan dalam konteks itu sebagai harta. Tetapi kita patut bersyukur oleh karena pemberian itu bukan hanya harta. Pemberian Tuhan itu bisa merupakan kesehatan, bisa merupakan perlindungan, dan itu semuanya boleh kita kembalikan sebagai ucapan syukur. Terkait tadi pendapatan, sekali lagi saya katakan Allah itu luar biasa, Allah itu Maha Kasih. Dia tidak menuntut sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada kita. Dan itulah yang harus kita perbuat. Terima kasih pemahaman dari mewakili orang awam tadi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak pernah Dia berikan kepada kita untuk dikembalikan, ya. Nah, ini ada kaitan dengan ini tentang praktik manusia modern sekarang. Ini kita mau kembali ke Pendeta Sakul. Bolehkah saya berhutang untuk mengembalikan persepuluhan? Mungkin praktik sekarang orang, contohnya kartu kredit atau ya dengan berbagai cara, dia berhutang dulu baru dia mengembalikan persepuluhan. Bagaimana pengalaman pendeta tentang hal ini? Nah, saya mau hubungkan dengan yang tadi. Oke. Jadi persepuluhan itu adalah 10% dari pendapatan. Jadi banyak pendapatan, banyak perpuluhan. Kurang pendapatan, kurang persepuluhan. Tidak ada pendapatan, tidak ada persepuluhan. Itu prinsip. Oke. Sekarang pertanyaan, bolehkah saya berhutang dari apa yang saya mesti kembalikan bagi Tuhan? Nah, itulah yang kita sekarang jadi masalah di dunia ini. Kalau kita baca Alkitab, kusta itu melambangkan dosa. Seterusnya kita baca komentar dari Pena Inspirasi bahwa hutang itu sama dengan kusta. Jadi siapapun di dunia ini, kita rasa tidak enak kalau berhutang. Kita hidup di bawah beban, di bawah cengkraman hutang. Nah, persepuluhan itu Alkitab mencatat, ini ujian kesetiaan, kembali pada prinsip tadi. Bawalah olehmu segala perpuluhan dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi perpuluhan itu dengan kata lain, setiap kita ada pendapatan, langsung kita sisihkan dan kembalikan. Itu sama dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh dijamah, tidak boleh dijamah, tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, jangan disentuh. Jadi itu ujian. Pena Inspirasi mencatat bahwa pada akhir zaman ini Tuhan menempatkan buah pengetahuan baik dan jahat dalam bentuk perpuluhan di tiap rumah orang Kristen. Itu adalah ujian kesetiaan. Apa saya mau setia bagi Allah atau tidak? Kalau begitu ini masalah. Dasarnya tak boleh ditahan, tak boleh berhutang. Kalau begitu ini hal yang sangat serius ya pendeta, karena seperti pendeta katakan bahwa seperti buah pohon pengetahuan baik dan jadi taman Eden, itu menjadi ujian bagi semua rumah tangga Kristen. Ujian kesetiaan, Ujian kesetiaan bagi rumah tangga Kristen. Nah ini, jadi dari pertanyaan tadi sebenarnya status berhutang itu pun bermasalah ya pendeta angkat tadi. Jadi seharusnya umat-umat Tuhan menghindari hutang. Dan kalau mereka mengelola dengan baik dan dengan setia, mungkin saja mereka bisa terbebas dari lilitan hutang. Iya, terima kasih Pendeta Sakul. Nah, sekarang kita mau kembali ke Saudara Wisan dalam perjalanan kehidupan. Ya, pasti kehidupan itu ada kalanya kita berkelimpahan. Ya, ada masa-masa ketika memang banyak kebutuhan mepet seperti. Nah, apakah dalam perjalanan kehidupan pernahkah saudara mengalami pencobaan untuk menahan persepuluhan? Mungkin untuk masuk yang baik. Boleh berbagi dengan kita sekalian. Pencobaan untuk
menahan, atau bahkan tidak mengembalikan persepuluhan itu senantiasa ada. Sebagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden, dia juga dicobai untuk supaya dia mengambil, memakan, dan memberikan kepada suaminya. Dan ini adalah sesuatu yang memang dalam konteks pergumulan, bisa saja kita dalam kondisi berkelimpahan. Dalam kondisi itu pasti kita tidak lalai. Tetapi ketika kita bergumul, ada keluarga yang sakit, atau bahkan saya seorang pekerja sosial, ketika ada orang yang membutuhkan, dan di saat itu yang ada hanyalah persepuluhan yang harus kita kembalikan. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Pendeta Sakul tadi, sebenarnya Allah pertama. Ketika kita sudah berkomitmen untuk itu, maka segala ujian itu atau cobaan itu kita bisa lewati. Meskipun dalam prakteknya seringkali ada cobaan-cobaan seperti itu untuk menggunakan atau bahkan menahan itu. Tetapi puji Tuhan bahwa segala sesuatu ketika kita dahulukan Allah yang pertama, maka ini tidak bisa diganggu-gugat. Seharusnya ini tidak bisa diganggu-gugat oleh karena tadi ini milik Allah. Kita mengakui kepemilikan Allah. Persepuluhan itu adalah pengakuan kita bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu. Kita hanya mengelola saja. Itu dia. Karena itu ketika kita ada kecenderungan untuk menggunakan itu untuk maksud yang baik sekalipun, maka kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana kepada bisa saja orang yang meminta pertolongan ataupun keluarga dan sebagainya. Ketika kita percaya, dikatakan ujilah aku. Kalau kita baca dalam Malaki 3 ayat 11, segala binatang pelahap, segala macam hama itu akan dijauhkan. Secara otomatis kalau kita jadikan Allah yang pertama, kita akan dipelihara. Jadi mengembalikan persepuluhan itu bukan supaya diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Karena kita sudah diberkati. Sehingga dengan demikian sakit penyakit itu boleh dihindarkan, bahkan kita pun masih boleh menolong orang lain dengan apa yang kita miliki yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi pencobaan itu selalu ada. Ya, apalagi kita sekarang hidup di masa yang memang benar-benar sulit. Dan mungkin ini juga boleh menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ada di rumah. Mungkin saat ini sementara menghadapi masa-masa yang sulit. Dan memang pencobaan itu selalu ada. Tapi biarlah kiranya lewat diskusi kita semua boleh mendapatkan kekuatan untuk selalu mendahulukan Tuhan sesuai dengan tema kita malam hari ini. Dan kami berterima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung melalui platform Google Meet, atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, dipersilakan untuk menuliskan komentar yang positif seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Dan Bapak Wisan, Pendeta Sakul, kita juga menerima ada pertanyaan dari audiens sehubungan dengan topik kita malam hari ini. Nah, ada keberatan-keberatan yang mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak pernah dicatat bahwa mereka membayar persepuluhan atau menginstruksikan demikian. Nah, ini mungkin kita ke Pendeta Sakul. Apakah ada di dalam perjanjian baru atau Yesus atau murid-muridnya mengatakan atau menginstruksikan demikian? Ya. Kembali lagi prinsip. Saya ulangi prinsip. Mengapa kita mengembalikan persepuluhan? Itu adalah pengakuan kita kepada Allah bahwa Allah itu pemilik, saya pengelola, manusia pengelola. Dengan kata lain, kalau kita tidak kembalikan, itu berarti kita mengakui kita ini apa? Pemilik, bukan Allah. Nah, jadi perampoklah kita. Sekarang, dalam Alkitab, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, cerita perkembangan dari awal sampai hari ini, perpuluhan telah dijelaskan di banyak ayat dalam perjanjian lama. Banyak sekali ayat. Di perjanjian baru juga disebutkan beberapa ayat. Dalam Lukas 11, Matius 23, dan kitab Ibrani pasal 7 membahas tentang perpuluhan. Matius 23, ayat 23, Yesus membahas mengenai perpuluhan. Saya baca dulu ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar.
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalau kita baca ayat ini, seolah-olah Yesus meniadakan perpuluhan, seolah-olah. Nah ini jangan salah konsep, salah tangkap. Kita baca ayat berikut, bagian berikut. Yang satu, apa itu? Persepuluhan. Yang satu harus dilakukan. Persepuluhan. Jadi Yesus menekankan persepuluhan harus dilakukan. Lalu kasih, lalu dan yang lain apa itu? Kasih, kesetiaan, jangan diabaikan. Jadi ini ayat singkat tapi jelas bahwa Yesus dia menekankan persepuluhan dalam perjanjian baru. Bukan cuma itu juga. Ibrani pasal 7. Ibrani 7. Ayat 1 sampai 9. Kalau kita baca ayat ini, kita dapati bahwa Abraham juga. Siapa ini Abraham? Dari perjanjian lama membuktikan dia mengembalikan perpuluhan. Bukan cuma Abraham, Yakub juga dan seterusnya. Dan para bapak leluhur kita juga memberikan perpuluhan. Ibrani 7 diulangi oleh Paulus dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian baru juga mengulangi apa yang tertulis dari perjanjian lama. Yaitu diberikan contoh Abraham mengembalikan perpuluhan, memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, Raja Yerusalem. Dia adalah imam yang maha tinggi. Jadi ini saja Paulus buktikan bahwa dalam perjanjian baru pula belum dibatalkan. Dan banyak orang bilang, Yesus disalibkan. Semua selesai. Perpuluhan selesai, so dipalangkan. Nah, jangan salah konsep. Yesus mati di salib. Kematiannya bukan membatalkan perpuluhan. Kematiannya adalah menebus dosa manusia dari pelanggaran hukum. Jadi dia tidak batalkan aturan dalam perjanjian lama maupun baru sekalipun. Dia meneguhkan, dia menguatkan. Sekali lagi Paulus dia ulangi lagi bahwa contoh yang baik juga adalah Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem. Dan dia adalah imam dari yang maha tinggi. Ya, saya pikir berarti keterangan dari pendeta Sakul tadi menjawab keberatan yang mengatakan bahwa persepuluhan itu praktek perjanjian lama. Ternyata sejak dari zaman Abraham, sebelum zaman Musa pun sudah ada itu praktek mengembalikan persepuluhan yang diamalkan oleh Abraham, pendeta sampaikan tadi. Jadi pemirsa di rumah, ternyata di Matius 23 ayat 23, Yesus mengatakan yang lain harus dilakukan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi ada di dalam perjanjian baru instruksi daripada Yesus bahwa perpuluhan itu tidak boleh diabaikan. Saya pikir ini cukup jelas ya untuk kita cerna dan kita lihat tentang kebenaran tentang persepuluhan ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya kembali lagi. Kita tahu bahwa persepuluhan ini peruntukannya, tujuannya adalah untuk di perjanjian lama pendeta adalah untuk Imam Lewi, orang Lewi dalam mereka pelayanan mereka. Nah, ekuivalennya di zaman modern ini adalah untuk menunjang para pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja-pekerja yang memang 100% mereka itu terjun di dalam pelayanan. Nah, sekarang ini saya mau bertanya kepada anggota dari sudut pandang anggota awam. Ini pertanyaan yang mungkin agak tajam. Bagaimana tanggapan saudara? Mungkin saudara Wisan tidak beranggapan demikian. Tapi bagaimana tanggapan saudara? Saudara mau menjawab kalau ada anggota gereja yang mengatakan, kalau pelayanan pendeta tidak memuaskan, tidak sesuai harapan, saya tidak mau mengembalikan persepuluhan saya. Bagaimana kira-kira tanggapan dari saudara Wisan? Jadi sekali lagi prinsipnya memang dalam perjanjian baru, orang yang melayani mesbah hidup dari pelayanan mesbah. Orang yang melayani Injil hidup dari pelayanan Injil. Nah, sehingga dengan demikian sebenarnya tidak boleh ada orang yang melayani mesbah atau orang yang melayani Injil itu tidak sungguh-sungguh atau tidak melakukan pelayanan yang benar-benar yang diamanatkan kepadanya. Karena memang
firman Tuhan katakan orang yang melayani mezbah, orang yang melayani Injil harus hidup dari pelayanan mezbah dan pelayanan Injil itu. Dengan kata lain, dia harus sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab yang sudah diamanatkan. Permasalahannya seringkali ada orang mengatakan, pelayanan dari imam ini tidak maksimal dan sebagainya, sehingga saya boleh menahan persepuluhan. Lagi-lagi ini adalah suatu pemahaman yang keliru. Kita sudah diberkati oleh Tuhan dan itu adalah milik Tuhan. Tadi ilustrasi tentang buku itu sangat luar biasa. Semuanya milik Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan, kita hanya mengelola dan mengembalikan itu suatu kewajiban. Bukan karena ketika dilayani dengan baik maka kita kembalikan dengan baik. Tadi ada contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-14, Abraham mengembalikan itu kepada Melkisedek yang adalah raja dan juga imam di Salem. Kemudian Yakub ketika dia berencana dan rindu untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan Tuhan di Betel, akhirnya dia mendirikan satu tugu. Segala yang diterima akan dikembalikan 1/10. Segala yang diterima. Artinya apa? Bahwa ini merupakan suatu keharusan. Tadi kalau di dalam buku Matius pasal 23, 24, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi mengembalikan persepuluhan itu bukan karena dilayani dengan baik atau kita cocok dengan imam yang melayani kita, tetapi itu suatu keharusan. Tetapi tanggung jawab seorang pelayan Injil, tanggung jawab seorang pelayan mezbah, dia harus sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya. Jika dia lalai, urusannya dia dengan Tuhan. Kewajiban kita mengembalikan milik Tuhan yang merupakan keharusan oleh firman Tuhan tadi. Amin. Terima kasih. Kita mau ke Pendeta Sakul tentang tanggung jawab seorang pelayan, karena pendeta adalah administrator cukup lama. Bagaimana pendeta menekankan ini kepada pelayan-pelayan? Jadi Paulus menjelaskan mereka yang hidup oleh Injil, mereka yang menyampaikan Injil harus hidup oleh Injil. Yang melayani mezbah harus hidup dari Injil itu. Jadi jelas sekali bahwa konsep persepuluhan itu untuk Imam Lewi. Dan itu di Perjanjian Lama. Dan di Baru disebutkan untuk pelayan Injil, para pendeta. Nah, bangsa Israel berapa suku? 12 suku. 11 suku mendapat pembagian tanah di tanah Kanaan. Warisan ya. 11 suku. Kecuali siapa? Lewi. Tidak dapat. Kenapa? Mereka full time. Atau mereka punya waktu penuh 1 kali 24 jam melayani umat mezbah dalam pelayanan. Dan mereka tidak ada pusaka. Kenapa? Mereka hidup dari perpuluhan. Jadi bangsa Israel memberikan perpuluhan untuk imam. Imam itu pun juga memberikan perpuluhan dari dirinya sendiri. Dan itu dasar Alkitab, itu tidak boleh dijamah. Itu hanya untuk imam. Itu zaman Perjanjian Lama, kalau sekarang ini modern sekarang ini untuk pelayan Injil. Untuk pelayan Injil. Itu kudus bagi Tuhan, milik Tuhan untuk pelayan Injil. Dan tentu saja umat menuntut. Karena sudah diberikan hak penuh oleh umat, oleh Tuhan lewat umat. Dan umat memintakan para hamba-hambanya melayani penuh. Kita dipanggil untuk melayani 1 kali 24 jam. Mengapa? Kita mendapat upah dari Injil. Jadi hamba-hamba Tuhan harus setia melakukan tanggung jawabnya melayani umat. Karena itulah kita dipanggil. Kita dipanggil untuk pelayanan bagi umat, tidak ada yang lain. Amin. Jadi yang menyaksikan tayangan ini saya percaya ada kaum awam, anggota gereja, juga ada para pendeta yang menyaksikan tayangan ini. Baik, ada pertanyaan lagi dari audiens. Ini biasanya sangat praktikal. Bolehkah saya meminjam persepuluhan untuk kebutuhan yang sangat mendesak? Misalnya katanya untuk berobat atau hal yang baik lainnya. Walaupun sudah disinggung tadi, bagaimana menanggapi pertanyaan ini? Mau berobat katanya, atau hal yang baik yang lain. Bagaimana? Mungkin dari Bapak Wisan dulu. Ketika Allah mengatakan tentang pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kamu sentuh, jangan kamu ambil atau jangan kamu makan,
Ya. Ya. Prinsip yang sama itu berlaku untuk persepuluhan. Ya. Ya. Jadi apapun situasinya, meskipun mungkin alasan dari Lucifer tadi lewat ular tadi mengatakan sesuatu yang mungkin masuk akal, ya. Tetapi ini prinsip yang sangat mendasar, bahwa ketika kamu makannya kamu akan mati. Jadi saya pikir sebagai orang awam merupakan pembelajaran yang luar biasa, bahwa ujian kesetiaan itu adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk melihat apakah kita ini layak untuk disebut sebagai anak-anaknya. Amin, amin, luar biasa. Pendeta Sakul. Jadi kembali, kalau kita dapat 1 juta, berapa perpuluhan? 100.000. Ya. Berapa tersisa? 90. Nah, dengan mengambil yang 100.000 itu, kita kembalikan pada Tuhan. Ya. Saya ulangi, kita mengakui bahwa ini milik Tuhan seluruhnya, tapi Tuhan hanya minta 10% Ya. dari 100%. Berapa yang tinggal? 900.000. 90, ya. 900.000. Ya. Jadi, kapan kita memberi? Kita mulai memberi sesudah sisihkan perpuluhan. Ya. Kembalikan perpuluhan. Kembalikan, sekarang kita mulai memberi dari yang sisa. Berapa persen? Ya. Dialah masing-masing memberi dengan suka hati. Kerelaan hati. Nah, jadi sekarang pertanyaan berikut. Yang tadi, persepuluhan. Boleh di... Untuk orang sakit. Emergency. Emergency, ya. Emergency. Itu tak dapat diganggu-gugat. Jangan jama, jangan ganggu, Jangan makan. jangan makan, jangan berhutang. Saya meminjam kutipan pena inspirasi. Ya. Ini di buku ini. Iya. Ya. Halaman panjang dia punya nasihat di sini, tapi saya ambil halaman 62 dari nasihat penatalayanan. Saya ambilnya langsung to the point. Janganlah ada anggota yang merasa bebas untuk menahan perpuluhan mereka dan menggunakannya menurut pendapat mereka sendiri. Ya. Berikut, mereka tidak boleh memakai uang itu untuk diri mereka dalam keadaan darurat apapun, atau menggunakannya bila mereka merasa perlu, walaupun dalam hal yang mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Iya. Oh, ini pekerjaan Tuhan. Ya. Ambil perpuluhan aja. Nggak bisa. Ya. Jadi, walaupun emergency, ini emergency. Ya. Anak di ICU. Ya. Di rumah sakit gawat, emergency. Ini dulu. Nggak ada alasan. Tak dapat diperdebatkan. Iya. Ya. Itu milik Tuhan, kudus, milik Tuhan, dan bukan milik saya. Amin, luar biasa. Jadi saya percaya ini boleh semakin menguatkan kita, atau bagi yang lain mungkin membuka pemahaman kita. Dan sesuai dengan tema malam hari ini, kita percaya bahwa Allah yang utama. Betul. Ketika kita mengutamakan Allah, maka barangkali dengan kasus yang saudara yang bertanya ini, urusan kesehatan kita atau anggota keluarga kita, Tuhan yang pasti Dia akan penuhi. Ketika kita mendahulukan Dia di dalam mengembalikan apa yang merupakan kepunyaannya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, sifatnya aplikasi pengalaman hidup. Apa berkat yang Alkitab janjikan dan itu sudah dialami bagi kita ketika kita setia mengembalikan persepuluhan? Mungkin dari Bapak Wisan dulu. Ya. Berkat yang luar biasa ketika kita boleh menikmati atau mengalami kesetiaan kepada Tuhan melalui persepuluhan. Ya. Nah, saya secara pribadi punya pengalaman luar biasa bahwa kalaupun saya sakit itu mungkin hanya 1-2 hari atau bisa pulih dengan hanya mengkonsumsi air putih atau obat-obat yang sederhana. Jadi itu merupakan satu hal yang luar biasa. Ya. Padahal kalau dari segi saya seorang yang mendampingi orang dengan HIV/AIDS, kemudian mendampingi para pengguna narkoba, rentan untuk sangat bisa rentan. sakit, dan apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan jaga, Tuhan lindungi dengan kesehatan. Ya. Kemudian puji Tuhan, anak-anak yang Tuhan percayakan pun boleh menyelesaikan pendidikannya, boleh bekerja, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah berikan sebagai bentuk daripada
berkat Tuhan yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan dipercayakan untuk melayani satu jemaat. Tadi sudah disebutkan 18 tahun dan sebelumnya juga sebagai pemimpin di jemaat di kepulauan. Itu merupakan hal yang luar biasa yang Allah boleh percayakan untuk menjadi berkat bagi umat-umat yang dilayani. Amin. Puji Tuhan. Pendeta Sakul, bagaimana berkat dan dalam pengalaman? Kalau kita membaca sejarah para nabi dari dulu sampai sekarang ini, juga mendengarkan nasihat dari banyak orang di mana-mana, baik anggota awam, baik pengusaha, John Rockefeller, Raja Minyak Dunia, Colgate, dan banyak lagi yang lain-lain. Kita melihat sejarah mereka semua ini, mereka orang-orang yang setia mengembalikan perpuluhan. Nah, jauh-jauh di dunia ini, bangsa Israel sampai saat ini, orang Yahudi sampai saat ini, yang terkaya di dunia, diberkati, yang punya segala sesuatu, diberkati, janji Tuhan. Jadi Allah bilang, ujilah akan daku. Jadi begini, kalau mau uji Tuhan, jangan uji di doktrin yang lain. Jangan uji di halal haram. Jangan uji di soal-soal yang lain. Ujilah Tuhan dalam segi perpuluhan. Ujilah akan daku, test me. Dan kepastian kita bilang, aku akan membuka tingkap langit. Sekurang-kurangnya, mungkin kita bertanya, saya sudah kena perpuluhan, tidak diberkati. Sekurang-kurangnya berkat kesehatan dan berkat keselamatan. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita jangan hanya membatasi berkat itu kepada hal uang, finansial saja. Kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan terlebih lagi keselamatan. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba pada rangkuman pembahasan. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini, closing statement, Pendeta Noldi Sakul. Jadi sebagai kesimpulan dari persepuluhan ini, bahwa kita telah mengakui bahwa Allah itu pemilik. Dan kita hanyalah penata layan atau pengelola atau manajer. Jadi batas pengelola hanya sampai di pengelola. Pemilik menguasai segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh tempatkan diri kita sebagai pengelola menjadi pemilik. Salah konsep. Jadi pengelola tentang harta, talenta, waktu, pengaruh, dan lain-lain. Apa saja, kita hanya pengelola. Dan Tuhan percayakan pada kita mengelola segala miliknya karena Dia adalah pemilik. Dengan mengembalikan perpuluhan, kita mengakui bahwa Allah pemilik dan kitalah pengelolanya. Dan janji Allah bahwa Allah akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang tak sempat kita taruh. Overflow. Membanjiri hidup kita akan diberkati oleh Tuhan sekurang-kurangnya berkat kesehatan, berkat rohani, dan berkat keselamatan. Luar biasa. Puji Tuhan. Dan Pendeta Sakul, terima kasih. Bapak Joni Wisan juga terima kasih. Kita akan berdoa untuk diskusi kita malam hari ini. Kita doakan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini semoga terberkati dan mendapat inspirasi. Bolehkah Pendeta Sakul tutup dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah kami yang kekal, Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, sumber kasih sayang, kemurahan yang luar biasa telah dilimpahkan pada masing-masing kami, khususnya pada saat ini kami telah berdiskusi tentang penata layanan. Tuhan, kiranya diskusi yang singkat saat ini membuka mata hati rohani kami,
membuka pikiran kami, menyadari bahwa semua yang ada di bumi ini, semua yang kami miliki ini, semata-mata semuanya milik Tuhan. Dan kami, Tuhan percayakan, mengelola sementara harta, waktu, talenta, yang semuanya dari Tuhan. Amin. Biarlah kami semua menjadi penata layan yang setia, mengembalikan kepada Allah, milik Allah yang kudus, dalam bentuk persepuluhan, dan merupakan ujian kesetiaan, ujian kejujuran, dan janji Allah yang pasti. Kami akan diberkati sekarang ini, berkat kesehatan, berkat rohani, dan berkat keselamatan. Amin. Biarlah semua kami setia bagi Tuhan dalam perjuangan iman, untuk mengikis sifat cinta diri, untuk mengikis sifat-sifat utamakan diri kami, dan meniru cinta Yesus. Ia yang maha kuasa, tinggalkan surga yang kaya, dan mengosongkan dirinya, datang ke dunia, menjadi miskin, bahkan mati di salib, agar kami dapat diselamatkan. Amin. Terima kasih kuasa penebusan-Mu, terima kasih janji-Mu, mengampuni kami dari semua pelanggaran kami. Biarlah semua kami setia bagi Tuhan di dunia ini, karena kami yakin, bila Tuhan datang, Engkau akan mengatakan, dalam Matius pasal 25 mengatakan, hai hamba yang baik dan yang setia, masuklah engkau dalam kesukaan Tuhanmu. Oh Tuhan, ini adalah ujian kami masing-masing, yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau menjadi hamba yang setia, mau menjadi penata layan yang setia bagi Tuhan. Amen. Sampai Tuhan datang, Engkau telah berjanji dengan pasti, masuklah engkau dalam kesukaan Tuhanmu, semua mereka para penata yang setia. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada hari ini, baik Cornelius Media, baik semua kami, para petugas, dan siapa saja para pendengar pemirsa pada malam ini. Biarlah semua kami setia bagi Tuhan dalam hidup ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Noldi Sakul, yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan. Dan berkat Tuhan juga kiranya menjadi bagian saudara Joni Wisan dalam kehidupan keluarga dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang tetap setia bersama kami sampai saat ini. Dan jika Anda rindu didoakan ataupun konsultasi, kami siap melayani dan membantu Anda. Silakan hubungi kami di nomor yang tertera pada layar Anda. Kami kembali mengundang pemirsa sekalian besok hari Kamis tanggal 3 Februari untuk kembali menyaksikan program Rumah Tangga, program Kapas, dan juga program kesehatan, program live. Acara akan dimulaikan jam 18.00 waktu Indonesia Tengah tepat. Jika Anda telah terberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, subscribe akun media sosial kami, dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan pemirsa di rumah, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom, selamat malam.